Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Jika ini pertama kalinya Anda menyaksikan kami telah mempelajari banyak kitab. Jika Anda ingin kembali ke kitab-kitab yang dipelajari, silakan kunjungi website kami di semuakitabsuci.com. Anda akan menemukan semua episode sebelumnya terdata menurut kitab demi kitab. Semuanya dapat diunduh, Anda dapat membuat perpustakaan Anda sendiri. Skrip episode juga tersedia untuk membantu Anda belajar. Kita telah sampai di kitab Ayub pasal 12 dan 13, juga 14 dan 15. Hari ini kita akan mempelajari pasal-pasal ini sebanyak yang kita bisa. Kita masih mempelajari penderitaan Ayub dan sahabat-sahabatnya yang melontarkan kata-kata kasar kepadanya yang tidak menyembuhkan lukanya. Dan sekarang, untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Dr. Adil Habib, Terima selamat kasih, datang. Saudara Ayat. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Fayez, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 12 dan kembali untuk bertanya. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya, orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka, demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Mohon komentar Anda akan ayat-ayat ini. Dalam pasal 12, Ayub melanjutkan perkataannya. Dia mengolok-olok kebijaksanaan sahabat-sahabatnya, dan sahabatnya mengatakan sebagian dari kebenaran apa yang dikatakan sahabatnya termasuk bagian dari kebenaran. Tuhan menentang mereka yang melakukan dosa, ini adalah bagian dari kebenaran. Tetapi itu bukan seluruh kebenaran, karena kapan Tuhan akan melawan mereka yang melakukan dosa? Kapan dia akan menghukum mereka? Kita tahu bahwa Tuhan panjang sabar terhadap orang berdosa. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu sabar dan maha pengasih. Jadi tidak semua orang yang mengalami kesulitan karena Tuhan sedang menghukumnya karena dosanya. Jadi apa? Yang mereka katakan adalah sebagian dari kebenaran, tetapi tidak berlaku untuk kasus ini. Mereka berbicara tentang hukuman Tuhan bagi orang berdosa. Dalam kasus Ayub, Tuhan menguji orang yang benar, adil, dan tidak bercela. Jadi kata-kata mereka tidak berlaku. Mereka membayangkan diri mereka memiliki hikmat yang tepat. Jadi Ayub harus mencemooh hikmat mereka, dan dia kritis dalam jawabannya. Dia menunjukkan pada mereka bahwa apa yang mereka katakan bukanlah yang dicari. Dia mengatakan, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun punya pengertian sama seperti kamu. Anda berpikir bahwa saya tidak mengerti apa yang Anda katakan? Saya mengerti. Aku tidak kalah dengan kamu. Saya tahu sebanyak yang Anda tahu. Saya memiliki pengetahuan. Saya tidak lebih rendah dari Anda. Ceritanya berbeda dari apa yang Anda katakan. Dia mengatakan dalam ayat yang keempat, aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku menjadi Sebuah ejekan bagimu. Aku menjadi tertawaan sesamaku yang benar dan saleh, diejek oleh sahabat-sahabatnya. Orang yang tidak bersalah memanggil Tuhan dan dia menjawabnya. Akulah yang berdoa kepada Tuhan dan dia menjawabku. Saya orang yang tidak bersalah, saya diejek oleh teman-teman saya. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman, dan demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Mereka mengolok-olok orang yang tidak bersalah ketika kakinya tergelincir.
Dia berbicara menggunakan bahasa Asaf dalam Mazmur 73, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saya mulai iri pada orang jahat, dia berkata, tetapi amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya, mereka yang membawa kebaikan mereka di tangan mereka, hal-hal baik dan kekayaan mereka, mewakili harta mereka dan dewa-dewa mereka. Mereka memegang itu di tangan mereka, pamer dan bersukacita. Sementara saya adalah orang yang tidak bersalah, saya sekarang menjadi hina, dipermalukan dan menjadi bahan ejekan teman-teman saya. Di ayat 7 dia mengatakan bahwa apa yang kamu katakan teman-teman, kalian pikir itu adalah kebenaran yang dirindukan semua orang. Apa yang kalian katakan jika kalian datang ke ikan di laut, jika kalian bertanya pada binatang buas, dan jika kalian bertanya pada bumi, mereka semua akan beritahu kalian apa yang kalian katakan. Tentang kebesaran dan Tentang kekuasaan kebesaran Tuhan, Tuhan. semua orang tahu, ikan tahu, laut tahu. Bumi tahu dan gunung tahu bahwa Tuhan itu agung, perkasa dan menakutkan. Semua orang tahu, tetapi Dia juga Tuhan, mulai menunjukkan bahwa dia juga tahu tentang Tuhan. Dia mulai dari ayat 13 untuk memberitahu mereka. Apa yang diketahuinya tentang Tuhan? dia tahu segala sesuatu tentang Tuhan. Tapi sekarang saya butuh sesuatu yang lain selain apa yang Anda katakan. Saya membutuhkan simpati Tuhan, belas kasihannya, cinta Tuhan, anugerah Allah, dan kebaikannya. Anda bercerita tentang kekuatan kebesaran Tuhan, Tuhan yang perkasa dan kuat yang menakutkan. Seorang manusia membutuhkan sesuatu yang lain. Dia tidak mengungkiri bahwa seorang manusia membutuhkan sesuatu yang berbeda. Inilah beberapa dari apa yang mereka katakan tentang Tuhan dalam ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Mohon berikan gambaran tentang sifat-sifat yang dikatakan Ayub tentang Allah. Dia memberitahu mereka, Anda mengatakan banyak tentang Tuhan. Pergi ke ikan di laut, mereka akan memberitahumu. Pergi ke makhluk itu akan memberitahumu. Saya juga punya pengetahuan tentang Tuhan. Dan dia menjelaskannya. Jujur katanya kata-kata yang jauh lebih baik daripada mereka. Nyatakan atribut seperti dia bijaksana dan kuat. Dia memiliki nasihat dan pengertian. Semua ini adalah penjelasan yang luar biasa tentang Tuhan. Dia mengenalnya dan menyadarinya dan memiliki hubungan dan persekutuan sebelumnya dengan Tuhan. Dia mempersembahkan persembahan dan menikmati jawaban Tuhan atas doanya. Sekarang dia dalam status di mana dia membutuhkan Dia sesuatu. membutuhkan obat lain. Dia Ya. butuh Tuhan yang penuh belas kasihan dan berpihak pada manusia. Pasal 13, sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutup dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras. Jikalau kamu diam-diam memihak, apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Saya ingin berhenti pada beberapa kata yang disebutkan dalam jawaban berapi-api yang diberikan Ayub kepada sahabat-sahabatnya, Dr. Adel. Kita dapat mengatakan bahwa Ayub di bagian ini meminta sesuatu dari sahabat-sahabatnya dan dengan sungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan apa yang dia minta dari sahabat-sahabatnya? Dia berkata dalam ayat 5, sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Kalian berbicara banyak. Kalian memuji Tuhan atas penderitaanku. Kalian kelabui Dia seolah kalian menipu Tuhan. Saya lebih suka kalian diam dan tidak berbicara, berdiam diri, lebih baik bagimu daripada berbicara. Ya, Kata orang bijak dalam Amsal 17 ayat 28, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Sungguh ketika seorang berbicara dengan bodoh, diam lebih baik daripada berbicara. Adapun permintaannya kepada Tuhan, ia sungguh-sungguh berharap agar Tuhan mengizinkan untuk berdiskusi dan berdebat dengannya. Dia mengatakan dalam ayat 3, tetapi aku hendak berbicara dengan yang Maha Kuasa, aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Dan memang Tuhan akan menjawab permintaan ini, tapi tidak sekarang. Dia akan menjawab permintaan ini pada pasal terakhir kitab Ayub. sempurna. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat.
Tidak heran jika Perjanjian Lama tidak banyak berbicara tentang kebangkitan orang mati. Karena Tuhan Yesus Kristus belum mengalahkan maut. Jadi pandangan Ayub yang pesimis terhadap kematian bisa dimaklumi. Yang mencolok adalah harapannya yang mulai berkembang, sehingga ia berharap jika Tuhan menyembunyikannya dengan orang mati, kemudian menghidupkannya kembali. Oh, jika dia bisa mati lalu hidup kembali. Bagi kita berada dalam posisi yang lebih baik daripada Ayub, karena kita tahu bahwa orang mati akan bangkit. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menyelesaikan pelajaran kita di kitab Ayub di pasal yang ke-13. Dr. Faya, saya akan membacakan beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Ayub masih berbicara kepada sahabat-sahabatnya di pasal 13 ayat 13. Diam, aku hendak bicara, apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyimpan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku, pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggetarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung. Segala tindak tandukku kau awasi. Dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Saya ingin komentar Anda tentang kata-kata dari Ayub ini. Sebenarnya pembicaraan Ayub khususnya di ayat 15 dan 16 membuktikan bahwa Ayub bukanlah orang berdosa atau seperti yang dikatakan sahabat-sahabatnya bahwa dia adalah pembuat kejahatan dan bahwa tendanya ada pelanggaran. Dan mereka mintanya untuk menyingkirkan pelanggaran dari tendanya dan untuk membersihkan tangannya seperti yang disebutkan dalam pasal 1, dia adalah seorang yang beriman persis seperti di pasal 42. Dia menyatakan percayanya kepada Tuhan meskipun dia tidak mengerti mengapa Tuhan keras kepadanya dan mengapa dia tidak adil padanya dan menyembunyikan wajah daripadanya. Jadi dia menyatakan kepercayaannya pada Tuhan dan berkata, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dalam terjemahan yang paling akurat dikatakan bahkan, jika dia membunuhku, aku tak mempercayainya. Saya mengharapkan bahwa dia akan menyelamatkan saya. Itu sebabnya di ayat 16 dia berkata, itulah yang menyelamatkan aku. Saya percaya bahwa suatu hari Tuhan akan menyelamatkan saya. Masalah saya adalah saya tidak mengerti mengapa dia melakukannya sekarang. Jika Anda menanyakan Ayub apa yang dia inginkan sekarang dari Tuhan, kita menemukan dia di ayat 20 menanyakan dua hal yang tidak akan pernah serasi bersamaan. Dia takut pada Tuhan dan berkata kepadanya, hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini. Maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Dia menginginkan dua hal. Pertama, jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku. Dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Tapi aku ingin engkau mendekat kepadaku untuk berbicara denganmu dan untuk memberitahuku. Mengapa engkau melakukan itu kepadaku dan aku akan memberitahumu perasaanku terhadapmu. Jika aku tanyakan Ayub, apakah engkau ingin Tuhan meninggalkanmu sendirian? Karena kengerian, kemegahan, dan kagungannya. Atau menjadi dekat dengan Anda untuk berbicara dengannya. Dia akan mengatakan saya ingin keduanya. Bagaimana keduanya bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia pergi dan mendekat? Bagaimana dia bisa mendekat dengan keagungan dan kekagumannya sedangkan engkau jauh darinya? Dan bagaimana engkau akan mendekat kepadanya dan berbicara? Kedua hal itu tidak berjalan bersamaan. Apa solusinya? Kita memahami solusi dari salah satu temannya yang muncul di pasal 33. Ada solusi dari semua masalah. Ketika Elihu bin Barakel orang Bus berkata, sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Ya, Jadi engkau tak usah ditimpa gentaran terhadap aku, tanganku terhadap engkau tidak akan berat. Apakah Anda ingin Tuhan mendekat pada Anda? Ya, oke, saya datang pada Anda atas nama Tuhan.
Tapi kenyataannya adalah sesungguhnya, Iya. bagi Allah aku sama dengan engkau di hadapan Tuhan. Aku pun dibentuk dari tanah liat, aku adalah manusia sama sepertimu, oleh karena itu, engkau tidak sudah tiba gentar terhadap aku, tanganku terhadap engkau tidak akan berat. Kebenarannya adalah bahwa kita takut akan Tuhan, bukan? Tentu saja Tuhan itu dahsyat dan menakutkan, perkasa dan agung. Tetapi kita ingin Dia mendekat pada kita dan berbicara kepadanya. Dan Dia akan berbicara pada kita dalam kasih dan kebaikan. Bagaimana bisa terjadi? Solusinya ada di dalam Kristus. Ketika Kristus datang pada kita, Dia berkata, akulah aku. Tapi Kristus tidak dapat berkata, sesungguhnya aku adalah sebagai juru bicaramu di hadapan Tuhan. Karena Dia bukan demikian, Dia sendiri adalah sendiri Tuhan. Tuhan. Aku juga telah dibentuk dari tanah liat? Tidak, Tuhan tidak berkata dengan demikian. Tapi Dia berkata, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Dan dalam keadaan sebagai manusia, aku menyediakan tubuh menjadi bagiku. manusia seperti engkau. Meskipun aku Tuhan, tapi aku juga manusia sepertimu. Jadi engkau tidak usah ditimpa gentaran terhadap aku. Tekanku terhadap engkau tidak akan berat. Siapa yang menjadi takut akan Kristus ketika Dia datang pada kita? Tanyakan pada orang Samaria, apakah dia menakuti Anda? Tanyakan pada wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan, apakah Anda takut padanya? Dia adalah satu-satunya orang yang berhak melempari Anda dengan batu. Tanyakan pada para murid yang makan dan minum bersamanya. Tanyakan bahkan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya ketika Yesus berkata kepadanya, teman, mengapa kamu datang? Tanyakan siapa saja dari mereka yang berurusan dengan Kristus, apakah Anda takut padanya? Bukankah Dia menakut-nakuti Anda? Dia akan berkata, saya tidak takut karena Dia baik meskipun Dia datang dengan firman Tuhan dan menyatakan Tuhan pada kita. Ini adalah kata-kata yang dibutuhkan Ayub. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita hidup di hari-hari di mana Tuhan berbicara kepada kita dengan suara yang lembut melalui anaknya yang kekasih. Kata-kata yang indah. Terima kasih. Hadirin punya pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Saya melihat bahwa kita bertindak seperti Ayub berkali-kali ketika kita dibebani dengan cobaan yang berat, kita merasa tertekan, hancur, dan tangan Tuhan benar-benar berat bagi kita. Saat itu kita tidak menerima kata-kata dari orang-orang di sekitar kita. Kita selalu berkata orang yang tidak menderita tidak akan merasa seperti orang yang dilahap api. Apa yang bisa kita lakukan di saat seperti demikian? Apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi pencobaan berat seperti Ayub? Bagaimana kita dapat mengendalikan lidah, kata-kata, dan ekspresi kita? Itu lebih cenderung dilakukan seperti yang dikatakan penulis Mazmur 42. Ketika dia merasa terpuruk dalam krisis dan benar-benar terbebani. Dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Menjadi terpusat dan terus terfokus pada masalah bukanlah solusinya. Solusinya adalah mencari Tuhan. Dalam Tuhan ada kesembuhan bagi jiwaku. Dan Tuhan memberi saya jawaban. Dan saya pasti temukan jawaban untuk apa yang saya lalui. Bahkan jika saya tidak menemukan jawaban yang instan di tengah pencobaan, Dia akan menguatkan dan mengangkat saya. Penghiburan yang datangnya dari Dia pasti menenangkan jiwaku. Ada sebuah ayat dalam ayat 35 yang berbunyi, orang menjerit oleh karena banyaknya perindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang Penciptaku. membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Dalam pencobaan kita terus meratap, menghitung-hitung keluhan kita. Mencurahkan keluhan kita kepada orang-orang berlindung pada mereka sementara ada cara lain. Saya datang kepada Tuhan dan mengatakan padanya, Tuhan, aku ingin kau mengintervensi keadaanku. Engkau dapat memberikan penghiburan di malam hari di tengah rasa sakit, kesedihan. Dia adalah Tuhan yang memberi Anda lagu-lagu baru dan lagu-lagu yang indah. Saya juga berpikir bahwa Tuhan tidak akan pernah menunda untuk menjawab siapapun yang datang kepadanya dengan pertanyaan. Dia akan menjawabnya, baik dengan memberinya kedamaian sampai jawabannya datang, Ya. atau dengan memberikan penjelasan, atau Tuhan memberitahu alasan kenapa itu terjadi. Masalahnya adalah kita selalu fokus pada masalahnya. Saat masalah semakin besar di hadapan kita, ini menghalangi Tuhan dari tempat peristiwa karena kita hanya melihat masalahnya. Maka Tuhan tidak ada di tempat kejadian. Tuhan ada di balik masalah, bukan di depannya. Jadi musuh yang terlihat di hadapanku adalah masalahnya. Tapi adalah baik untuk datang kepada Tuhan dengan segala masalah, kebutuhan, dan pertanyaan kita. Kita membawa segalanya kepada Tuhan dan Dia memiliki jawabannya. Kita ingat perempuan Sunem. Perempuan Sunem menutup pintu pada putranya yang meninggal di tempat tidur dan dia pergi menemui abdi Allah. Abdi Dan Allah. jawabannya datang kemudian. Seorang wanita yang berada di Sarfat menghadapi anaknya dan masalahnya. Jadi dia menundukkan diri kepada Elia dan Tuhan. Mari kita belajar ketika memiliki masalah selalu berlindung kepada Tuhan. Bukan untuk menghakimi dia, mengapa engkau melakukan ini kepada kami. Tetapi dengan semangat ingin belajar karena kita ingin mengerti mengapa engkau melakukan ini. Ada perbedaan besar antara mengutuk Tuhan atas apa yang dia lakukan atau meminta Tuhan dengan penuh semangat. Dia berjanji menjawab kita. Dr. Fayez di pasal 14, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat
bertahan. Ini kata-kata baru tentang manusia. Sebelumnya dia berkata manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Dan di sini dia berkata bahwa manusia lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Mohon ceritakan tentang uraian Ayub tentang manusia. Kata-katanya benar. Ketika Yakub datang ke Firaun dan Firaun bertanya kepadanya tentang hari-hari dalam tahun-tahun hidupnya, dia menjawab, tahun-tahun hidupku itu sedikit saja. Dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing saat itu usianya 137 tahun. Dan hidup 10 tahun lagi, 147 tahun. Apakah tahun-tahun ini jika dibandingkan kekekalan? Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa bahkan jika hidup 969 tahun. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, tetap saja tahun-tahun ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan keabadian. Jadi manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Hari-hari sedikit dan jahat, masalah ada di sepanjang hidup kita. Tapi saya ingin memberi komentar bahwa dia berbicara di sini tentang manusia yang lahir dari wanita. Manusia yang tidak lahir dari Allah. Orang yang tidak menerima Kristus sebagai penyelamat dan penebus sehingga ia menjadi anak Allah. Ia tetap seorang manusia yang lahir dari perempuan, bukan anak Allah. Tapi masing-masing yang percaya pada Kristus sebagai penyelamat dan penebus, bukan hanya manusia yang lahir dari perempuan, tetapi lahir dari Allah, dia menjadi anak Allah. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak dijanjikan untuk menjalani hari-hari penuh masalah. Ya, memang ada masalah dari dunia, tapi di tengah masalah itu kita dijanjikan untuk menerimanya. Kenyamanan dan kegembiraan ilahi yang sumbernya adalah surga. Tapi jika kita hidup hanya sebagai manusia yang lahir dari perempuan, maka akan penuh masalah. Dunia tidak membawa kebaikan. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tidak ada yang menikmati seperti Salomo. Namun dia berkata segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari, apa yang Ayub katakan. Benar. Sempurna. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Menyenangkanmu Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di pasal 14 dari Kitab Ayub. Saudara Adel, pasal 14 dimulai dari ayat 7, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia bila orang binasa. Di manakah ia? Mohon komentari dan jelaskan ayat-ayat ini. Ayub menyamakan hidupnya dengan pohon. Dia berkata bahwa bahkan jika Anda menebangnya, ada harapan bahwa pohon itu akan mekar lagi dan tunasnya tidak akan hancur. Bahkan jika akar pohon itu telah berada di dalam tanah selama bertahun-tahun, sekali air mencapainya lagi, ia bisa kembali bertunas dan berbunga. Jadi ada harapan pohon itu berbunga lagi meski sudah ditebang. Dan dia menerapkan kata-kata ini ketika dia mengatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Ada kehidupan lain setelah kematian. Ini jelas misalnya dalam ayat 14 dari pasal yang sama. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Dia menegaskan ide ini dan pemikiran ini di ayat lain di pasal 19 ayat ke-26. Saat dia berkata, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Jadi ini mengatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi ada kehidupan lain setelah kematian. Kita akan mendengarkan komentar hadirin. Yang menyentuh saya adalah bahwa manusia yang lahir dari seorang wanita menjalani kehidupan yang penuh kesulitan, kegagalan, dan dia tersesat. Satu-satunya hal yang dapat memberikan kenyamanan adalah dilahirkan dari Tuhan. Saya sangat suka ayat 15 ketika dia berkata, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Dia menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan meskipun dia tidak mengerti. Bahkan jika dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia menyatakan kepercayaannya pada kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, itu ayat 15 dalam pasal 13. Tepat. Baik. Saya heran bahwa semakin saya mempelajari Alkitab dan belajar lebih banyak, semakin saya menemukan bahwa satu-satunya solusi ada dalam Kristus. Kemudian saya merasa bahwa sebesar apapun masalahnya, Tuhan akan membantu saya mengarahkan pandangan saya.
Saya menyukai bahwa meskipun Ayub merasa bahwa dia berada di bawah tangan berat Tuhan, namun dia melarikan diri kepadanya. Dia menderita di bawah tangan Tuhan, tapi pada saat yang sama, dia tidak memiliki perlindungan lain selain dirinya. Dia seperti anak-anak, ketika kita mendisiplinkan mereka, anak itu mungkin dihukum oleh ayahnya, tetapi dia kembali ke pelukannya. Kita sangat membutuhkan itu dalam segala keadaan kita, sekalipun kita merasa bahwa keadaan itu berasal dari Tuhan, untuk berlindung kepada Tuhan dan menyatakan kepadanya, kami tidak memiliki siapapun selain Engkau Tuhan. Melanjutkan dari apa yang baru saja dibahas, saya juga menyukai Ayub terutama ketika sahabat-sahabatnya berbicara dengannya dengan bodoh. Dia berbicara dengan kepercayaan penuh pada Tuhan bahwa dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi dia sangat mempercayai Tuhan dan dia mengarahkan pandangannya kepadanya terlepas dari apapun yang terjadi, tetap saja dia tunduk dan berserah diri kepadanya dan memusatkan pandangannya pada Tuhan sepanjang waktu dalam hidupnya. Sempurna. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan Kita berkati. lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Ayub punya banyak pertanyaan. Tidak masalah jika Anda punya banyak pertanyaan. Jika Anda memiliki pertanyaan karena kebingungan akibat keadaan yang bertolak belakang, bawalah pertanyaan Anda kepada Tuhan. Jangan mendengarkan banyak omongan orang. Ayub berkata tentang orang-orang di sini, tabib palsulah kamu sekalian. Setiap orang memberikan obat yang berbeda untuk penyakit yang tidak diderita oleh Ayub. Masing-masing menggambarkan obat yang efektif. Tetapi itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita di dalam Ayub. Setiap orang mungkin memberitahu Anda saran yang tidak sesuai dengan kasus Anda. Satu-satunya mengetahui dan memahami kasus Anda dan akan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Anda adalah Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Satu-satunya yang akan memberitahu Anda siapakah Allah itu, betapa dia memperhatikanmu, betapa dia mengasihimu adalah Kristus. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan, jangan dengarkan dari orang tentang Tuhan. Tetapi bacalah tentang Tuhan di Alkitab. Dan mohonlah kepada Tuhan Yesus Kristus, sabda yang menjadi manusia, anak tunggal Allah, dialah yang akan menyatakannya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.